Jeep JK yang merah satu ini benar-benar luar biasa dan benar-benar spesial. Spesialnya apa? Karena Jeep JK merah satu ini dimodifikasi, diserahkan seluruhnya dan dipercayakan seluruhnya oleh pihak Planet Jeep. Jadi semua modifikasi yang ada di Jeep JK ini semuanya adalah konsep dari Planet Jeep. Penasaran apa aja yang ada di modifikasi Jeep JK satu ini? Makanya kalian harus nonton video ini sampai habis. Sebelum kita review, saya mau cerita dulu sedikit tentang histori Jeep JK satu ini. Jadi yang punya adalah salah satu loyal customernya Planet Jeep. Sebelumnya dia sudah mempunyai Jeep JL Rubicon tahun 2020. Tuh, udah dimodifikasi total secara keseluruhan juga sudah dimodifikasi di Planet Jeep. Jadi ada suatu saat pernah kita ajak untuk overland ke daerah Bogor, tepatnya daerah Hambalang. Nah, setelah dari overland itulah, singkat cerita ya, dari overland itu akhirnya beliau tertarik untuk membeli sebuah Jeep lagi. Ya, kita rekomendasikan untuk membeli Jeep JK karena dia kan sudah mempunyai Jeep JL. Jadi, mulai dari pemilihan unit, pembelian, terus inspeksi unitnya, semuanya tim Planet Jeep yang kerjakan. Jadi, akhirnya ditentukanlah, kita pilih, dibelilah sebuah Jeep JK tahun 2012 warna merah ini. Itu waktu itu kita ngambilnya emang di salah satu showroom di daerah Sunter. Bukannya pulang ke rumah orangnya, tapi langsung dari showroom dibawa ke Planet Jeep untuk dimodifikasi. Dan yang lebih spesialnya lagi, semua konsep modifikasi dan pemilihan spare partnya semuanya diserahkan dan dipercayakan oleh timnya Planet Jeep. Seperti saya bilang di awal tadi, jadi secara keseluruhan modifikasi di Jeep JK merah ini benar-benar murni 100% konsep modifikasinya dari tim Planet Jeep. Wah, nanti masukin ya pendapat kalian di kolom komentar di video ini ya. Gimana nih menurut kalian modifikasi Jeep JK merah yang satu ini? Jadi emang gini, kita juga mengkonsepkan modifikasinya benar-benar secara matang ya. Kita pilih spare partnya yang benar-benar tepat. Kita lihat juga karakter orang yang punya sukanya seperti apa. Harus ada kesan gaharnya, harus ada kesan sportinya. Yang jelas harus tetap nyaman dan stabil dibawa di daily atau di on road. Begitulah kira-kira sedikit cerita atau histori dari Jeep JK yang full benar-benar konsepnya dimodifikasi oleh tim Planet Jeep. Kita mulai review apa aja sih yang dimodifikasi, pemilihan spare part apa aja yang kita pilih untuk modifikasi Jeep JK 2012. Ini tipenya adalah tipe sport ya, warnanya memang warna merah tapi dikasih stiker menjadi warna merah dop. Nah, pertama bumper. Nah, kalau bumper ini pernah terjadi pergantian satu kali. Jadi sebelum menggunakan bumper Smithybill SRC yang ini, di mobil pernah menggunakan bumper model DVX Offroad yang J40. Tuh. Karena apa ya dibilang, karena melihat mobil displaynya Planet Jeep yang merah, akhirnya dia bilang, saya ikutin Planet Jeep aja deh bumper depannya. Akhirnya ya dipilihlah bumper depannya menggunakan bumper dari Smithybill SRC kayak gini. Winch-nya di sini sudah menggunakan winch 8274 dengan synthetic rope atau dengan talinya yang plasma. Terus di sini juga sudah kita tambahkan lampu dari Rigid 360 ukuran 4 inch ini. Mirip benar-benar, jadi tampilan depannya mirip seperti mobil displaynya Planet Jeep yang merah. Terus lanjut lagi, jadi pemilihan konsepnya benar-benar kita pikirin ya secara matang konsep modifikasinya biar
nggak kelihatan modifikasi itu sama atau banyak yang dipakai sama orang owner Jeep yang lain. Jadi kita emang bener-bener pilih konsep modifikasinya itu yang beda, anti mainstream lah kalau bahasa sekarang ya. Lanjut lagi, nah contohnya seperti di bagian kap mesin. Kap mesin ini boleh kalian lihat jarang orang pakai di sebuah Jeep JK. Kap mesin model transformer ini. Nah di sini kita pilih kap mesinnya menggunakan kap mesin model transformer. Terus sudah dicat, terus dilapisin cutting sticker lagi. Di sini hood catch-nya juga sudah kita ganti menggunakan hood catch yang berbahan full aluminium dan lebih kuat. Ini dari original Rugged Ridge. Rata-rata spare part dan aksesoris yang terpasang di Jeep JK ini sih menggunakan spare part atau aksesoris yang original ya. Terus lanjut lagi ke bagian pilar A kiri kanannya. Di sini kita gunakan lampu rigid industri yang Radiance. Naik lagi ke atasnya, ini kita gunakan rigid SR series. Jadi dijamin untuk masalah penerangan udah pasti terang banget. Jadi konsepnya tetap kita bikin konsepnya full spec untuk di bagian suspensi, terus gahar, sporty untuk di tampilan eksteriornya. Itu. Jadi untuk dibawa untuk daily, on road, overland, off road semua bisa libas dengan mobil ini. Nanti akan saya jelaskan satu-satu mulai dari bagian eksterior ya. Eksterior tadi udah, nanti suspensi, bagian interiornya pun juga nanti akan saya jelaskan. Di sini bracketnya menggunakan bracket dari original rigid industri. Di sini untuk pilar A-nya menggunakan bracket dari Rugged Ridge. Kalau misalnya kalian ada lihat kayak bracket kecil di bagian hood catch dan di bagian light bar-nya, ini adalah bracket untuk limb riser. Nah, cuma karena mobilnya lagi tidak digunakan untuk off-road atau overland ataupun camping, jadi ini dilepas talinya ya, tali limb risernya lagi dilepas, jadi hanya kelihatan bracketnya aja. Fendernya juga kita ini pilih menggunakan fender metal clock karena sesuai nih sama bumpernya yang stabil. Jadi sering saya jelaskan beberapa kali di kontennya Planet Jeep, kalau sudah menggunakan bumper yang stabil itu harus kalian pilih fendernya yang flat fender ya, jadi yang kelihatan minimalis. Selain dari modelnya juga keren, bahannya juga lebih kuat. Ini fender juga fleksibel atau support untuk digunakan pada saat off-road. Jadi pada saat off-road, ban atau rodanya travel, nah itu membutuhkan fender-fender yang flat. Supaya jarak antara tapak ban dengan fendernya itu punya space yang jauh. Tuh, makanya kita sarankan menggunakan fender-fender yang flat. Dari bagian fender, kita geser lagi ke depan ya, bolak-balik nggak apa-apa ya. Jadi dari bumper depan, kap mesin, fender, kita geser lagi ke depan. Jadi kita pilihkan grill model top fire karena biar kesan gahar, kesan sanggarnya dapat banget tuh kombinasi dengan kap mesin yang tadi saya sudah info ya. Terus di sini kita tambahkan emblem Jeep. Ini adalah emblem Jeep yang biasa digunakan di bagian panel fendernya Jeep JL. Jadi kelihatan lebih besar tulisan Jeepnya ya. Terus untuk lampu-lampu itu sudah pasti menggunakan LED semua. Original pertama dari headlight-nya ini original dari JW Speaker yang karbon, ditambahkan lagi headlight guard dari original Rugged Ridge yang elite. Di bagian turn signal depan, di sini kita gunakan dari brand JW Speaker juga turn signalnya. Kalau fog lamp ini kita gunakan dari brand Luminix, sudah LED juga. Nah, kenapa kita gunakan Luminix? Karena menyesuaikan dengan bumpernya. Jadi tidak semua fog lamp bisa masuk dengan bumper Smithybilt SRC ini ya. Apalagi kalau menggunakan winch-nya winch 8274, bracketnya nah jadi agak sedikit mengurangi space fog lamp-nya. Jadi harus benar-benar memilih fog lamp-nya yang support atau kompatibel dengan bumper Smithybilt SRC ini. Dan sudah di Raptor, jadi benar-benar konsepnya itu benar-benar bisa dibilang matang ya, totalitas banget. Jadi mulai dari bagian fender, bagian bumper, bumper belakang itu kita Raptor semua sampai ke bagian side stepnya. Itu nanti saya akan jelaskan side stepnya menggunakan side step apa. Tidak lupa juga untuk mensupport ya, untuk mendukung kegiatan off-roadnya, di sini sudah kita gunakan juga sekel dari original Warren yang epic. Ada 2 piece di bagian kanan dan kirinya. Di bagian depan tadi udah semua. Antena juga nggak lupa ya, sudah menggunakan antena off-road. Tuh, ukuran 13 inci. Kita lanjut ke bagian side body atau bagian sampingnya ya. Di sini tidak menggunakan push step elektrik. Kebetulan yang punya mobil ini orangnya tingginya 180 cm lebih. Jadi ya antara berguna dan tidak berguna push step elektrik. Jadi di sini lebih mengutamakan kesan gagah, gahar, tidak perlu banget ya dengan push step elektrik gitu. Jadi memang
ada sedikit request dari yang punya mobil juga, nggak apa-apa push step nggak usah pakai elektrik, yang penting kuat kata dia. Jadi kita pilihkan lah ini push step, ini original dari Mopar, biasa digunakan di Jeep JK yang limited edition, yang Call of Duty sama yang special edition 10 tahun anniversary. Ini rock rail ya, rock rail, jadi buat pelindung side body, pelindung bagian sampingnya dijamin kuat banget nih. Modelnya seperti ini nih. Kalian kalau cari side step yang benar-benar kokoh, kuat buat dipakai off-road ataupun dibuat dipakai overland, nah ini bisa menjadi salah satu pilihan ya. Lebih lengkapnya nanti kalian tinggal tanya aja ke marketing Planet Jeep, ada beberapa pilihan, ada beberapa model, dan ada beberapa variasi harga untuk side step yang model-model seperti ini ya, yang benar-benar mengutamakan kekuatan dari side step itu sendiri. Jadi bisa sekalian melindungi side bodinya. Jadi kalau misalkan amit-amit ada benturan dari bagian samping, jadi dilindungi sama side step ini gitu. Terus lanjut lagi, ini khusus untuk bagian engselnya, ini juga sudah diganti menggunakan engsel pintu dari original Rugged Ridge yang warna hitam dop. Nah, ini kenapa diganti? Karena tadinya hanya dicat ya. Ini kan cutting stiker, terus dicat banyak yang ngelotok gitu. Jadi akhirnya biar awet digantilah engselnya menggunakan yang Rugged Ridge. Sini juga ada list handle original dari Rugged Ridge. Sudah menggunakan doorstep original dari Smithybilt Atlas juga, tapi hanya menggunakan 2. Jadi ada di bagian pintu belakangnya, kanan dan kirinya. Sekarang kita lanjut ke bagian suspensi atau bagian yang paling vital di bagian modifikasi Jeep. Tuh. Yang pertama saya mau infokan, Jeep JK warna merah tahun 2012 ini kita lift setinggi 4 inci menggunakan lift kit dari TerraFlex. Terus ada satu part ya, tapi akan saya review nanti mungkin agak belakangan ya. Jadi satu part itu namanya stud bar di bagian depan, brand dari TerraFlex. Itu benar-benar menjaga kestabilan mobil Jeep. Nah, kayak gimana bentuknya, kayak gimana nanti penjelasannya nanti akan saya jelaskan ya. Terus kombinasi shocknya itu menggunakan shock dari King yang bypass 3 tube. Jadi sudah mempunyai 2 setelan kompresi dan 1 setelan ribbon. Ini khusus untuk lift 4 inci. Jadi kalau untuk shocknya sendiri ini ukurannya untuk lift 3-5 inci ya. Lengkap sampai ke bagian dalam, bump stopnya juga sudah kita gunakan bump stop dari original King yang hidrolik. Ya, di dalam pernya ini kelihatan banget nih, ini bump stop menggunakan bump stop hidrolik dari King. Di bawahnya itu paketan dari lift kitnya, bump stop dari TerraFlex. Terus link sway bar sudah paketan dari TerraFlex. Kalau Terot, drag link, track bar depan itu udah jelas pasti kita ganti dengan part yang heavy duty dari TerraFlex. Nah, masalah steering stabilizer, steering stabilizer ini juga sudah kita upgrade menggunakan steering stabilizer dari Vogue ATS yang sudah jelas mempunyai setelan 27 setelan yang bisa disetel. Masalah steering stabilizernya, dan peleknya di sini menggunakan Black Rhino yang matte gold. Jadi goldnya itu yang doff kombinasi dengan ban BF Goodrich ukuran 37 12,5 ring 17. Nah, saatnya sekarang saya mau kasih tahu, tar dulu deh. Dalaman gardan. Wah, sampai ke dalaman gardan nih semuanya kita pikirin semua pokoknya. Bener-bener mobil ini aduh kalau misalkan dites, diuji coba, mau dipakai on-road, off-road, pokoknya libas semua deh. Rasio final gear juga sudah di-upgrade, ini menggunakan Yukon dengan rasio 4-8 itu gimana ya? Gini ya, 4-8-8 dari Yukon. Depan belakang, kopel depan, drive shape-nya juga sudah di-upgrade menggunakan drive shape dari Rakontri. Perlu banget emang drive shape? Perlu, karena lift kitnya sudah menggunakan 4 inci. Itu. Nah, sekarang stud bar. Kalau kalian biasanya lihat track bar bagian depan itu hanya ada 1, bisa dibilang di sini menggunakan 2. Nah, 2 track bar bagian depan gitu. Bahasa gampangnya ya. Jadi satu track bar itu mengarah atau fleksibel ke bagian kanan sini ya. Ke kanan sini ya. Dan satu lagi mengarah ke kiri. Nah, nanti akan bergerak berlawanan, itu akan sangat-sangat membantu fleksibilitas dan mencari titik center mobil itu sendiri. Mulai dari bagian rodanya, mulai pada saat kecepatan rendah, kecepatan tinggi, itu semuanya jadi akan lebih stabil. Karena track bar itu adalah salah satu part atau bagian suspensi yang biasanya kalau tidak di setup dengan baik, itu akan berpengaruh ke tingkat kestabilan mobil Jeep itu sendiri. Tapi dengan menggunakan strut bar dari TerraFlex itu, jadi track barnya punya 2, satu di bagian yang biasa normalnya, standarnya, satu lagi ada di bagian atasnya.
Nah, di situ dia akan pada saat mobil dibawa nanti akan bekerja secara berlawanan. Nah, di situ akan kalian rasakan mobil ini biarpun dibawa dengan kecepatan tinggi tetap akan stabil dan center setirnya juga akan tetap terjaga di posisi center gitu. Jadi kalau untuk orang-orang khusus yang biasa bawa Jeep, apalagi kayak bengkel Planet Jeep lah ya, kalau misalnya kita uji gitu ya dengan kecepatan yang tinggi, bukan untuk dicontoh ya, hanya untuk pengujian pada saat setelah di lift kit ya, kondisi kecepatan sampai 140 sampai 160 kpj itu bisa kita lepas setir. Jadi biarpun jalanannya tidak rata, bergelombang atau ada polisi tidur yang kecil-kecil, bump stop, speed bump ya, speed bump itu akan tetap stabil di posisi center setirnya itu. Jadi itu sangat-sangat membantu ya. Kalau kalian tertarik, tinggal kalian nanti hubungi aja marketingnya Planet Jeep, bisa konsultasi dulu, boleh gitu. Lanjut lagi ke bagian aremnya ya. Jadi benar-benar lengkap untuk di bagian suspensinya itu totalitas banget. Arem juga di sini sudah di-upgrade menggunakan arem yang heavy duty dan adjustable dari Terraflex Alpine. Lengkap ya. Pokoknya ada 8 piece. 4 di bagian depan, 4 lagi di bagian belakang. Untuk di bagian interior, di situ sudah kita pasangkan wildboard grab handle. Yang pertama, 4 piece. 2 di bagian depan, 2 lagi di bagian belakang. Ditambahkan lagi di bagian roll barnya itu original dari Rugged Ridge. Itu ada grab handle juga original dari Rugged Ridge di bagian depannya. Terus ada saklar pilar di bagian belakang original dari Rugged Ridge. Floor mat udah jelas pasti. Jadi udah ada 1, 2, 3 item sama floor mat. Ditambahkan lagi ada door seal guard dan joknya, karena ini adalah basicnya tipe sport, masih berbahan fabric. Joknya itu sudah kita upgrade menggunakan jok yang leather atau yang berbahan kulit dari Wolf Drop. Ban serepnya kemana ya? Tuh. Tapi kelihatan lebih seksi ya kalau tanpa ban serep gini ya. Pantatnya kelihatan lebih seksi. Kalau kalian suka kayak gini ya tinggal dibawa aja ke Planet Jeep. Copot tire carrier-nya, nanti ban serepnya juga dicopot. Nah, jadi modelnya kayak gini. Planet Jeep juga pernah tuh bikin mobilnya, bikin kayak gini. Tapi yang membedakan kalau mobilnya Planet Jeep, dia sudah menggunakan California Top yang sekarang susah ditiru sama orang lain. Yuk kita lanjut review ke bagian belakang Jeep JK yang benar-benar 100% dimodifikasi oleh Planet Jeep, mulai dari konsep dan pemilihan spare partnya. Untuk lampu-lampu itu sudah menggunakan LED semua sampai ke bagian belakang, original dari JW Speaker, ditambahkan setelan guard dari Rugged Ridge. Tadinya di sini menggunakan tire carrier atau dudukan ban serep dari original Smithybill. Karena pengen terlihat berbeda, akhirnya dilepaslah, yang ditinggalkan hanya bagian tire carrier di engselnya aja, yang di bagian tengah sini dan ban serepnya dilepas tuh. Gimana menurut kalian kalau dibikin kayak gini Jeepnya? Kelihatan beda kan dari yang lain? Terus sini ada dudukan plat nomor original dari Crown. Winch-nya nggak tanggung-tanggung, depan sampai ke bagian belakang. Depan menggunakan 8274, belakangnya menggunakan original dari Warren 9.5 XP yang wire rope. Jadi talinya yang sling baja gitu. Bumpernya ini model Terraflex di custom karena ada kebutuhan winch di bagian belakang, mau nggak mau harus kita custom itu. Di sini ada sekel juga 2 piece dan ada fog lamp bagian belakang. Terus lanjut, wah jangan lupa nih knalpot. Ya, kayaknya kurang maksimal, kurang totalitas kalau nggak diganti knalpotnya, apalagi kalau sudah menggunakan Borla. Di sini kita gunakan Borla yang catback S-Type black keramik, jadi suaranya bener-bener keren pokoknya. Suspensi bagian belakang sekarang. Suspensi di bagian belakang ini kurang lebih mirip-mirip dengan bagian depan. Cover gardannya menggunakan cover gardan original dari Terraflex dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Shocknya sama menggunakan King Bypass 3 tube depan dan belakang. Kalau per udah jelas sama menggunakan lift kit dari Terraflex 4 inci. Selang rem juga itu sudah diganti semua yang berbahan stainless, paketan dari lift kit 4 inci. Lanjut lagi ke track bar belakang. Di sini menggunakan bracket dan track barnya pun menggunakan heavy duty dan adjustable dari Terraflex. Wah, keren banget kan? Lihat aja nih. Kalau mau bikin kayak gini, sekali lagi saya ingetin, bawa ke Planet Jeep ya. Jadi gimana nih menurut kalian konsep modifikasi yang benar-benar sepenuhnya atau seluruhnya diserahkan atau dipercayakan ke tim Planet Jeep, dan hasilnya beginilah. Waduh. Kalau saya pribadi ya pasti keren lah ya. Saya orang Planet Jeep langsung kan pasti bilangnya keren. Saya butuh pendapat dari kalian ya. Tolong masukin pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya.
Terima kasih kalian sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah!